yang sekilas kelihatan sama tapi aslinya beda. Yap, kedua laptop ini punya beberapa perbedaan mulai dari nama seriesnya, spesifikasi, hingga segmentasi pasarnya. Laptop yang pertama ini adalah HP ProBook dengan series 440G8 dan yang kedua adalah HP EliteBook 630G9. HP ProBook biasa diperuntukkan atau ditujukan untuk bisnis kelas menengah atau UMKM, staf kantoran, maupun mahasiswa. Sedangkan HP EliteBook dikenal atau diperuntukkan untuk kelas bisnis premium atau corporate. Laptop ini biasanya dirancang khusus untuk profesional, eksekutif, dan perusahaan besar. Lalu gimana buat spesifikasi dan detail lainnya? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mulai dari HP ProBook 440G8. Untuk spesifikasinya, laptop ini berbekal prosesor Intel Core i7 Gen 11, tepatnya 1165 5G7 dengan 4 core 8 thread. Memiliki RAM sebesar 16GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade dan storage SSD NVMe PCIe 512GB serta dibekali juga dengan integrated graphics Intel Irish Graphics. Laptop ini juga menggunakan operating system Windows 11. Pindah ke bagian layarnya. Laptop ini dibekali layar sebesar 14 inci beresolusi Full HD 1920x1080 dengan tingkat kecerahan sekitar 250 nits dengan color gamut sekitar 45% NTSC. Layarnya menggunakan IPS panel dengan lapisan anti-glare juga, jadi nggak akan terlalu banyak menimbulkan pantulan cahaya. Layarnya juga bisa di-flip sampai 180 derajat, namun laptop ini belum bisa dibuka pakai satu tangan. Bezel layarnya juga tipis di bagian kanan dan kiri laptop, bikin layarnya jadi kelihatan lega. Tapi di bagian atasnya agak sedikit lebih tebal karena ada kamera webcam sebesar 720p. Dilihat-lihat hasilnya cukup lah ya kalau mau buat meeting online sehari-hari. HP ProBook ini terbuat dari bahan aluminium dan plastik polikarbonat dengan berat sekitar 1,4 kg. Meskipun bukan seri flagship kayak EliteBook, build quality-nya cukup solid dan kokoh, bisa diandalkan buat penggunaan sehari-hari di lingkungan kerja. HP mengklaim bahwa ProBook ini sudah menjalani pengujian mil STD 810H untuk ketahanan terhadap guncangan, suhu ekstrim, kelembaban, meskipun belum setangguh EliteBook. Untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 32,19 cm, lebar 21,39 cm, dan tebal 1,9 cm. Keyboard laptop ini nyaman dan presisi, dan cocok untuk pengetikan intensif, pekerjaan administratif, maupun mobile working. Udah dilengkapi pula dengan lampu backlit, jadi bakal nyaman banget buat dipakai di tempat dengan minim cahaya. Untuk fitur keamanannya, laptop ini webcamnya dilengkapi dengan privacy shutter, jadi akan berguna banget buat yang concern sama privacy. Dan juga fitur fingerprint yang bisa untuk login tanpa ketik-ketik password. Lalu kita bahas bagian portnya. Di sebelah kiri, kita akan menemukan sebuah Kensington Lock RJ45 dan USB Type-A. Dan di sebelah kanan ada port charger, USB Type-C, USB Type-A, HDMI, audio combo jack, dan slot microSD. Lalu kita bahas laptop kedua, yaitu HP EliteBook 630G9. Laptop ini berbekal prosesor Intel Core i7 generasi ke-12, tepatnya 1255U dengan 10 core, 12 threads. Memiliki RAM sebesar 16GB DDR4 yang bisa di-upgrade dan storage SSD NVMe 512GB. Dilengkapi pula dengan graphics bawaan, yaitu Intel UHD Graphics, serta menggunakan operating system Windows 11. Pindah ke bagian layar. Laptop ini punya layar sebesar 13,3 inci dengan resolusi Full HD dengan tingkat kecerahan di 250 nits dan color gamut 45% NTSC. Layarnya memakai panel IPS serta udah dilapisi juga dengan anti-glare. Layarnya juga bisa di-flip sampai 180 derajat, jadi memudahkan kita kalau lagi meeting dan mau sharing layar sama klien. Bezel layarnya juga nggak kalah tipis, jadi meskipun berukuran 13 inch, layarnya masih kelihatan lega. Dan yap, laptopnya bisa dibuka pakai satu tangan aja. Laptop ini juga memiliki kamera webcam sebesar 720p 30fps yang cocok untuk kegiatan meeting online sehari-hari. HP EliteBook ini terbuat dari material aluminium, kombinasi magnesium alloy dan plastik polikarbonat yang bikin laptop tetap ringan dengan berat hanya 1,2 kg aja. Laptop ini juga udah lolos uji militer mil STD 810H, yang artinya dia tahan akan getaran, suhu ekstrim, dan kelembapan. Untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 30,69 cm, lebar 20,84 cm, dan ketebalan sebesar 1,5 cm.
Keyboardnya nyaman dan presisi, cuma sayangnya nggak ada lampu backlit-nya. Lalu HP juga mengklaim bahwa keyboard ini udah spill resistant atau anti cipratan air. Bagian keyboardnya juga presisi dengan permukaan halus dan dukungan multi-touch gesture. Untuk fitur keamanan, laptop ini dibekali dengan fingerprint, privacy shutter pada bagian webcamnya, serta dukungan perlindungan perangkat HP Sure Start dan HP Wolf Security. Untuk kelengkapan portnya, di bagian kiri ada sebuah Kensington lock RJ45, USB Type-A, dan audio combo jack. Lalu di sebelah kanan ada port charger, USB Type-C Thunderbolt 4, USB Type-A, dan HDMI. Secara garis besar, kedua laptop ini nggak banyak perbedaan. Tapi perbedaan paling mencolok adalah di logo yang ada di bagian covernya. HP EliteBook punya logo yang lebih minimalis dengan desain yang modern dan eksklusif. Sedangkan logo HP ProBook punya logo yang lebih klasik dengan lingkaran dan huruf HP di dalamnya. Lalu untuk segi performa, HP EliteBook lebih cocok dan lebih stabil untuk multitasking berat. Karena generasi prosesornya lebih tinggi, daya tahan baterainya pun juga lebih unggul dibanding HP ProBook. Poin penting lainnya adalah, karena kedua layarnya sama-sama mempunyai tingkat kecerahan di 250 nits, membuat kedua laptop ini cukup untuk penggunaan di dalam ruangan, akan tetapi mungkin kurang ideal untuk penggunaan di luar ruangan atau di bawah cahaya terang. Lalu untuk kebutuhan editing, kedua laptop ini masih bisa digunakan dengan catatan nggak terlalu fokus ke akurasi warna. Jadi buat editing ringan di Canva atau CapCut ini masih bisa banget. Jadi kesimpulannya, pilih EliteBook buat yang butuh performa yang baik untuk multitasking tinggi, mobilitas jangka panjang dan produktivitas berat, serta keamanan yang tinggi. Sedangkan kalian bisa pilih ProBook kalau kebutuhan kalian cuma fokus ke pekerjaan standar kayak Office, Zoom meeting, browsing, atau aktivitas kantor biasa. Lalu, kalau budget kalian terbatas tapi masih pengen laptop dengan performa tinggi, HP ProBook ini bisa juga dijadiin pilihan. Oke, mungkin cukup sekian review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like. Dan kalau belum subscribe, boleh di subscribe dulu dong. Dan